Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Tommy Paujan dengan nomor induk mahasiswa 10122072. Oke, kali ini di sini saya akan membuat sebuah rancangan pelatihan dan pengembangan karyawan di dalam usaha NK Stropom. Sebelum kita memasuki kepada poin-poin terhadap rancangan dan pengembangan, di sini saya akan mengenalkan sedikit tentang perusahaan ini. Jadi perusahaan NK Stropom ini adalah aktif di bidang alat tulis kantor sebagai kerajinan alat sekolah, untuk kerajinan di sebuah acara pernikahan atau serba-serbilah banyak. Jadi Stropom ini multifungsinya banyak. Bisa untuk cupang atau wadah akuarium atau untuk sebuah kerajinan lah. Jadi Stropom ini lebih masuk ke sebuah kerajinan. Nah, jadi sebuah perusahaan NK Stropom ini juga membutuhkan sebuah latihan dalam karyawannya. Karena membuat sebuah pelatihan bagi karyawan dalam proses kinerja sehingga bisa menciptakan perkembangan yang cepat. Jadi dengan adanya latihan untuk para karyawan ini agar proses dalam kinerja bisa lebih cepat dan proses kinerjanya bisa lebih teliti dan hati-hati, sehingga setelah adanya pelatihan si karyawan ini bisa membuat perusahaan ini lebih berkembang, lebih maju. Tentu saja perusahaan ini memerlukan analisis dalam kebutuhan inti. Contohnya melakukan survei karyawan. Adanya survei karyawan itu untuk mengidentifikasi sebuah kebutuhan pelatihan. Yang kedua, analisis data kinerja karyawan. Adanya analisis data kinerja karyawan itu untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan di setiap karyawan. Yang ketiga, mendengarkan umpan balik pelanggan untuk menentukan fokus pelatihan. Tujuan pelatihan para karyawan juga memiliki tujuan tertentu lah. Saya bisa menggambarkan 3. Tujuan pelatihan untuk para karyawan itu untuk bisa membangun pengetahuan, komunikasi, dan kepuasan. Jadi dalam pengetahuan juga perlu dipertingkatkan, karena keterampilan karyawan dalam produksi, packing, dan pemahaman produk itu sangat diperlukan oleh karyawan. Yang kedua, komunikasi. Dalam berkomunikasi juga sangat dipentingkan, karena ketika dalam bekerja ada yang salah atau mereka harus berani untuk berkomunikasi agar ada klarifikasi terhadap kesalahan tersebut. Sehingga dengan ada latihan komunikasi ini membangun semua para karyawan untuk berani berbicara gitu terhadap kesalahan atau kebenarannya. Dan yang terakhir, kepuasan. Dalam pelatihan ini justru kita harus meningkatkan kepuasan pelanggan dalam hasil produksi ini, juga harus dilatih. Karena kunci langganan ada di kepuasan hasil produksi kita. Nah, di sini ada sebuah table site yang merujuk kepada sebuah rundown atau sebuah rencana pelatihan itu. Yang pertama adalah lama pelatihan. Lama pelatihan ini akan terjadi selama 12 hari. Kita ambil dari 1 minggunya itu 3 hari. Jadi dalam 1 bulan itu ada 12 hari pelatihan itu. Dan untuk pesertanya, semua karyawan yang mengikuti pelatihan, contoh karyawan produksi cat dan karyawan untuk packing Stropom. Dan untuk tempat, kita paling ambil tempat di ruang pelatihan di NK Stropom. Untuk waktu pelatihan, kita mulai dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Untuk metode pelatihan, kita mengajarkan para karyawan tersendiri. Contoh karyawan yang memproduksi Stropom, bagian cat kita ajarkan bagaimana cara mengecat rapi dan agar tidak ada masalah di dalam kinerjanya. Dan yang kedua, cara packing. Kita akan melatih bagaimana para karyawan untuk memaking Stropom. Dan untuk tindakan lanjut pada pekerjaan ini untuk menjadikan para karyawan itu lebih solidaritas dalam bekerja. Untuk biaya dalam pelatihan ini sepertinya tidak ada, karena pelatihan ini sekaligus bekerja gitu. Jadi mereka itu berlatih sambil bekerja gitu. Otomatis ya mereka juga pasti dapat bayaran gitu.
Mungkin cukup sekian hasil dari presentasi rancangan dan pengembangan untuk karyawan di NK Serpom. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan juga mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata dan dalam penyampaian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edi. Kampus Universitas Teknologi Digital adalah salah satu perguruan tinggi yang sangat direkomendasikan untuk dipertimbangkan oleh calon mahasiswa. Digitek University menawarkan banyak sekali keunggulan dan fasilitas yang dapat membantu mahasiswa dalam mencapai kesuksesan di masa depan. Selain itu, Universitas Teknologi Digital juga memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis wirausaha. Mahasiswa dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, dan kompetisi yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan jiwa kewirausahaan. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang memulai usaha sendiri atau menjadi seorang entrepreneur yang sukses di masa depan. Dengan pilihan program studi yang lengkap dan staf pengajar yang berkualitas, Universitas Teknologi Digital menjadi pilihan yang tepat bagi para calon mahasiswa yang ingin memperoleh pendidikan yang komprehensif dan berorientasi pada masa depan. Dalam seluruh proses belajar mengajar, Universitas Teknologi Digital menempatkan mahasiswa sebagai subjek yang aktif dan terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan kreatif mahasiswa. Dengan berbagai keunggulan dan fasilitas yang dimilikinya, tidak heran jika Universitas Teknologi Digital menjadi pilihan yang tepat bagi calon mahasiswa yang ingin mengembangkan diri dan meraih kesuksesan di masa depan.